Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengetahui bahwasanya sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan ini adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk ini adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah dua hal ini menjadi pegangan hidup kita, petunjuk di dalam hidup kita, yakni Al-Qur'anul Karim, Kitabullah yang la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan juga hadis-hadis Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis-hadis yang akan kita baca dalam kitab ini. Maka kita perhatikan ketika kita membaca hadis, kita menyadari dan kita bayangkan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua, uswah bagi kita semuanya, contoh bagi kita semuanya. Maka ini bukan kalam manusia biasa yang hendaknya kita perhatikan, kita simak seakan-akan kita mendengar langsung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan yang penting di dalam kehidupan seharian kita, bermuamalah kita, dan tidak sedikit masalah yang muncul di dalam hidup bermasyarakat, yaitu kurang baik hubungan dengan tetangga, dengan masyarakat. Kenapa? Ya, mungkin karena tidak mengetahui hak dan kewajiban tetangga. Atau juga yang kedua, setelah tahu tapi hanya sekedar diketahui dan tidak diamalkan. Maka tentunya kita menuntut ilmu, mencari ilmu ini adalah untuk diamalkan, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita, setelah itu untuk memperbaiki amal-amal kita. Setelah kita tahu, langsung diamalkan, berupaya untuk diterapkan agar supaya ada buahnya. Dan buah ilmu adalah amal, agar kita mendapatkan nilai buah dan juga pahalanya. Nah, kita sampai yang punya kitab dibuka di halaman 101 ya. Masih terkait dengan hukukul jar, hak-hak tetangga. Tab yang
Punya kitab bisa dibacakan coba hadisnya. Baca. An Abi Hurairah fala itu mungkin fala yu'zi gitu ya. Fala yu'zi. Pendek ini fala yu'zi jarahu. Aulias liyaskut berarti kan lafaz ini. Qala muallif hafidhahu ta'ala qala an Abi Hurairah. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu." Ini ada yu'di, ini kalau dibuat jazm, ini lamul lam nahi, fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Perhatikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Entah dengan ucapan atau perbuatan atau sikap, janganlah dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu dimuliakan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dalam lafaz lain liyasmut, tapi sini liyaskut sama. Artinya diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik. Aw liyaskut atau dia diam. Tafaqun alaih. Perhatikan di sini. Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dengan apa? Perbuatan. Dengan amal soleh. Jadi kalau orang itu hatinya iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, beriman nanti ada hari pembalasan, iman ucapannya akan diberi balasan, sikapnya akan diberi balasan. Jika baik itu akan balasan baik, jika jelek balasan jelek. Maka dia akan melahirkan hal-hal semacam ini, yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jaruh. Ini dengan pembahasan kita. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Seakan-akan kayaknya ini kan urusan tetangga kan urusan bermuamalah. Seakan-akan nggak ada kaitan dengan iman. Padahal ini adalah ya buah daripada iman. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Baik. Sekarang kita harus kembali kepada masalah tetangga. Jangan menyakiti tetangganya. Siapa yang dimaksud tetangga? Ada yang masih ingat? Siapa sih tetangga itu? Siapa tetangga kita? Ya, tulab. Para santri, siapa tetangga kita? Tetangga antum siapa? Jangan menyakiti tetangganya. Tahu enggak tetangga kita? Jangan enggak tahu tetangga kita. Siapa tetangga kita? Loh, siapa tetangga? Tetangga kita siapa? Orang yang tinggal dekat dengan kita. Kalau misalkan ini ma'had,
Kalau ma'had satu ma'had berarti itu keluarga besar misalkan ya. Siapa tetangga kita? Contohnya ya Abu Ammar itu kan dekat tetangga, ya kan? Jadi orang yang tinggal di dekat kita. Dan juga orang yang setiap saat ketemu dengan kita. Ketemu dengan kita. Apalagi mungkin ya sholat bersama kita. Orang dekat dengan masjid. Ya, sering kali ketemu. Sering bertemu, bertatap muka. Ini tetangga kita. Orang-orang dekat dengan kita, tetangga kita. Ya, tetangga yang dekat, kemudian berikutnya dan berikutnya. Maka jangan sampai orang-orang yang dekat dengan kita nggak tahu, nggak mau negur. Misalkan tulab nih, ini ada orang nih ustadz juga, tapi ustadz nggak ngajar misalkan nggak ngajar di kelas saya, misalkan, atau nggak ngajar di pondok saya, tapi dia tahu kita tahu guru, misalkan orang yang ngajar, maka ini ustadz muliakan, apalagi ketemu dengan kita, setiap hari dekat dengan kita, tetangga kita, tegur, paling nggak ucapkan salam, assalamualaikum, afsus salam. Dan termasuk adab ucapkan salam, kalau bisa apa? Yang muda memberikan salam kepada yang tua. Kemudian yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ini jadi mulai dari situ. Kemudian ya menegur, kemudian semacam tadi. Wajah yang berseri-seri. Ada juga kan kadang ketemu kayaknya wajahnya menakutkan juga ya. Diem, nggak mau noleh kanan, noleh kiri, diem aja. Mau menyeramkan juga nih. Ya. Kenapa? Nggak kenal, itu bukan guru saya misalkan, atau bukan, bukan bagian dari kita, jangan. Tetangga. Hatta ya orang-orang yang biasa, ya orang-orang yang manusia, orang awam, tetangga. La siyama, lebih-lebih orang itu adalah orang yang lebih tua daripada kita, secara usia lebih tua. Maka ini muliakan. Nah, menyakiti ini kadang-kadang macam-macam ya, menyakiti. Wala yu'di jar, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti mungkin dengan fisik, tapi ini pun jarang. Dengan akwal qaul, ucapan-ucapan yang menyakitkan, bisa. Atau dengan sikap tadi, ajo tak ajo, cuek. Nah ini juga semacam itu bisa. Dengan apa yang kita lakukan, dengan perbuatan kita, bisa. Maka ini fala yu'di jarhu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Karena menyakiti tetangga, menyakiti bukan tetangga boleh enggak, menyakiti orang aja juga tidak boleh, ya kan? Menghina orang, merendahkan orang tidak boleh. Apalagi itu tetangga dekat. Maka lebih lagi gitu. Lebih lagi. Maka ini sekali lagi dikaitkan antara iman pada Allah dan hari akhir. Nanti akan dijelaskan di sini. Jadi tadi jangan menyakiti tetangganya. Yang kedua tadi apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia memuliakan tetangga, memuliakan tamunya. Yang muliakan ikramud dhaif ini ibadah. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, ini ada nilai pahalanya. Maka orang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan berusaha untuk memuliakan tamunya. Bukan karena apa? Tapi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Karena dia yakin dicatat nanti. Ada hari kiamat, ada hari akhir, ada pahala di sana. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika fal yakul, maka hendaklah ini lamul amr dalam bahasa Arab, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Perhatikan ini. Atau dia diam. Kalau nggak bisa ngomong yang apik, nggak bisa ngomong yang bagus, diam.
Kenapa? Karena ketika orang itu beriman kepada Allah dan di akhir, dia yakin ucapannya akan dicatat. Daripada ngomongin orang, nanti ngerasani orang dosa, diem aja. Daripada ngomong bentak-bentak pada orang, diem aja. Daripada ngomong orang yang kata-kata yang dusta, diem aja. Nah, ini pun ketika kita mau ngomong, maka ini ada faedahnya enggak? Kadang sesama teman, kadang gurau bahasanya, maunya satunya A, gurau kepada B, menyindir, sindiran, mengolok. Bahasa sekarang apa? Bully. Faedahnya enggak ada dan ini dilarang. Di dalam Islam, apa faedahnya? Enggak ada. Olok-olokan, mengejek atau menyebut seseorang dengan gelar-gelar tidak baik misalkan. Maka ini enggak baik, enggak usah diomongkan. Diam. Wa yakul khairon auliyaskut, atau dia diam, udah diam. Diam selamat. Ini aja kalau dipegang, maka insya Allah khair, baik, akan menjadi baik kehidupan ini. Ya. Ini. Hadis yang kedua. An Abi Suraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyaskut." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah falyukrim dhaifahu. Yani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat yang baik kepada tetangganya. Jadi lihat orang itu dengan tetangganya baik enggak? Kalau enggak baik ya imannya ya kayak gitu. Ya sebatas itulah keimanannya. Jadi iman, siapa iman kepada Allah dan hari akhir, kalau imannya baik, maka fal yuksin, maka dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan ingat, tetangga tadi, kembali kepada tadi tetangga. Orang-orang yang dekat dengan kita, biasa ketemu, tinggal dengan kita, tetangga. Terkadang bisa jadi rumahnya tidak di sini, tapi sehari full di sini. Dari pagi sampai siang, bahkan mungkin pagi sampai sore, kita ketemu. Maka ini tetangga. Nah, ketika bermuamalah inilah muamalah dengan orang yang setiap hari ketemu, bukan hanya orang mampir, tetapi ini orang yang setiap hari ketemu. Maka fal yuhsin ila jari, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ihsan ini luas ya. Ihsan ini memberikan kemanfaatanlah kepadanya, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, dengan sikap, semua masuk kepada ihsan ini. Berbuat baik kepada tetangganya. Ya enggak mesti memberi makanan, tidak. Kalau ada makanan, kalau sampai salam, ucapan, sikap, maka ini termasuk ya ihsan luas tadi, berbuat baik kepada tetangganya. Yang kedua tadi, barang siapa beriman kepada Allah dan di akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sama di sini dengan hadis yang sebelumnya. Menunjukkan memang ikramud dhaif ini ibadah. Memuliakan tamu itu termasuk ibadah. Maka kalau banyak orang yang sering bertamu ke rumah kita enak ya, kesempatan untuk mendapat pahala banyak. Fal yukrim dhaifahu. Apalagi kalau tamu itu diundang.
Perhatikan. Ini kan tamu kadang-kadang ada tamu yang tidak diundang. Itu aja harus dimuliakan wong tamu. Bagaimana dengan tamu yang diundang? Kita mengundang tamu. Anda pernah diundang? Menerima undangan pernah kan? Nah, ini harus diperhatikan orang yang mengundang tamu. Undangan mesti cenderung konotasinya ke undangan apa? Makan memang. Undangan ini mesti undangan, jadi undangan yang penting undangan makan memang. Zaman dulu kalau undangan walimah, akhirnya kan pasti diundang ke rumah. Ngapain? Rapat. Makan kok rapat? Makan. Kita ngundang orang datang ke rumah untuk makan, begitu sampai di rumah makanannya habis. Misalkan ini. Sing salah sing siapa ini? Sing ngundang apa yang diundang? Misalkan terjadi. Pernah nggak ada datang undangan tapi undangannya habis ya? Kehabisan, salah itu connect carry, datanya telat. Lalu kan jamnya masih jam, undangan jam 2 atau jam 3 habis. Misalkan, ya semoga tidak terjadi. Kalau tamu nggak diundang aja kita suruh muliakan. Kalau tamu ini tamu undang tamu begitu habis, tinggal ini undangan misalnya, tinggal tempatnya. Yang susah lagi ketika memang di hotel, undang acara di hotel. Mungkin kita kan, mungkin di antara kita pernah undangan walimah misalkan. Tuan rumahnya ada di depan, yang ngurusi di belakang ini apa? Cateringan misalkan. Kemudian tamunya sebuahnya bisa habis. Bingung dan nggak tahu, tuan rumahnya nggak ngerti. Tapi ini kembali kepada ya kalau bisa jangan sampai, nanti kan kasihan yang diundang. Ke rumah misalkan, semacam tadi. Jadi bagaimana untuk memuliakan? Iyalah, kalau ini aja tamu datang muliakan, bagaimana kalau kita memang mengundang tamu? Maka aturannya kalau mengundang itu, kalau ada orang mau mengajak temannya, boleh nggak izin ke tuan rumah? Ini ada teman mau ikut, bisa nggak ya, gitu kan? Karena konteksnya dengan persiapan. Misalkan kita siapkan 10 piring, jadi siapin nih 10 piring nih. Ternyata satu teman bawa 3 orang, 4 orang, padahal nggak diundang, ikut. Apa gak repot? Malu yang punya rumah loh. Ini semacam itu. Ini untuk menghindari itu. Maka ini adabnya izin dulu. Saya bawa teman 4 orang, 3 orang, boleh nggak? Boleh. Karena sudah ada spare, ada persiapan, udah nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya nggak usah, jangan. Ini adabnya. Maka ini terkadang yang susah ketika undangan itu umum. Di grup lagi misalkan. Ternyata grup itu ternyata banyak anggotanya. Begitu datang semua, ya ini yang salah ini siapa gitu kan? Enggak ada yang salah mau diundang. Undang ini bukan datang untuk mendoakan loh sebenarnya, untuk diundang itu ya. Untuk dijamu. Jadi ini memuliakan, intinya memuliakan tamu. Kembali ke sini. Karena memuliakan tamu ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Jadi ya ini semakin bisa memuliakan semakin bagus. Kalau orang dulu kan sembelihkan kambing apa, tapi kambing. Memuliakan tamu. Ya ini kenapa ada nilai pahalanya, itulah yang menjadikan motivasi. Kemudian di sini yang ketiga, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fayaqul khairan, maka adalah dia mengucapkan yang baik, aw liyaskut, atau dia diam. Dalam sebuah riwayat disebutkan fayukrim daifahu, maka adalah dia memuliakan tamunya. Lihat keterangan di bawahnya. Nabi SAW menyebutkan tentang iman kepada Allah, yang dia yaitu Allah itulah yang dimaksud dan yang disembah, sembahan yang dituju yaitu Allah Ta'ala. Al-multajau ilaihi subhanah,
ya tempat untuk bersandar, berharap ya. Ini Allah Ta'ala. Semua bersandar kepada Allah. Dan juga Nabi menyebutkan tentang iman kepada hari akhir, iman kepada Allah, di mana Allah itu yang maha segala-galanya. Semua orang bersandar kepada Allah, semua makhluk bersandar kepada Allah. Demikian juga ibadah pun ditujukan hanya kepada Allah. Dan yang kedua, Nabi SAW menyebutkan tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, alladhi huwa darul jazai wal hisabi wa mulaqati sawabil a'mal. Menyebutkan tentang beriman kepada hari akhir, yang hari akhir itu merupakan darul jaza, hari kiamat itu merupakan tempat balasan, tempat untuk menerima balasan, pembalasan, wal hisab, dihitungnya amal-amal, dan tempat bertemunya, yakni apa? Tempat seseorang bisa bertemu dengan pahala dari amalan-amalan yang telah dilakukannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Surat apa ini? Az-Zalzalah. Insyaallah semuanya hafal. Ayat yang singkat ini tersirat apa? Menetapkan adanya hari kiamat ini. Faman ya'mal misqala, dan barang siapa yang melakukan amalan sebesar zarrah kebaikan, melakukan amal kebaikan walaupun sangat ringan, sebesar zarrah ini disebutkan, yaitu semut yang kecil, atau juga zarrah ini semacam debu yang sangat kecil, itu pun dia pasti akan melihatnya, yarahu. Ini jazm dari jamu syarat. Maka pasti dia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan sekecil apapun, walaupun sebesar zarah pun, ia akan melihatnya. Berarti menetapkan adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Ayat ini memberikan targhib wa tarhib. Targhib ini motivasi, dorongan untuk melakukan amalan kebaikan. Dia yakin kebaikan apapun yang dilakukan dengan tetangga berbuat baik sedikit pun akan dia lihat nanti balasannya, akan ada balasannya. Demikian juga ketika berbuat tidak baik, ketika menyakiti tetangganya, ketika berbuat tidak baik dengan orang, dia pun pasti akan melihat balasannya, akan ada balasan, akan dia terima balasannya. Wa fi hadza tadhkirun bi anna al-qalba idza umira bi hadzainil aslaini saluhat atau solahat al-jawarihu wastaqamat ala ta'atillahi subhanahu. Di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwasanya hati itu apabila dimakmurkan, hati ini dimakmurkan, dipenuhi dengan dua hal yang pokok ini. Apa tadi? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka akan baiklah al-jawarih, yaitu amal-amal anggota badannya, lisannya, tangannya, kakinya, semua akan baik. Ketika hatinya dipenuhi dengan dua hal tadi, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka al-jawarih, anggota tubuhnya akan bisa menjadi baik, wastaqamat ala taatillah subhanahu wa ta'ala, dan akan bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu dicamkan, kemudian diperhatikan, dicermati, dan kemudian kita gunakan untuk menundukkan nafsu kita. Betapa banyak kadang orang itu sudah ngaji, sudah ngerti, hadisnya juga hafal, tapi kok prakteknya tidak begitu. Maka ini nafsunya yang masih kita, kadang nafsu kita yang belum kita bisa kalahkan. Emosinya lebih dikedepankan, egonya lebih dikedepankan. Maka terkadang ini
terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ilmunya. Ilmunya tahu harusnya demikian, kenapa tidak dikerjakan? Maka ini masing-masing kembali kepada kita. Maka setelah tahu ilmunya, berusaha untuk diamalkan. Wa yasma'u ma yanbaghi lil jar min huquqi amroni azimani. Atau wa yasma'u ma yanbaghi lil jari min huquqi amroni azimani. Ada dua perkara di antara hak-hak tetangga yang perlu diperhatikan. Al-awwal, yang pertama, ayyuna bi ikramil jar wal ihsani ilaihi. Yaitu yang pertama hendaknya diperhatikan, yaitu tentang masalah memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya. Memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya, kepada tetangga. Dengan apa yang dikandung oleh dua kalimat ini? Dan keduanya ini merupakan matlabani jalilani yang bagi ayyuna bihima al-muslim tujaha jarihi. Dua perkara ini, memuliakan tetangga dan berbaik kepada tetangga, ini seyogyanya dua ini diperhatikan oleh seorang muslim terhadap tetangganya. Walam yuhaddad naw'un muayyanun minal ikram wal ihsan liyasmala kulla ikramin wa ihsanin mustata'in. Dan tidak dibatasi jenis tertentu, yaitu jenis pemuliaan yang bagaimana nggak disebutkan pemuliaannya. Pokoknya memuliakan tetangga, nggak disebutkan apakah dengan dikasih makanan ataukah dengan ucapan, dengan perbuatan, tidak disebutkan. Demikian juga bentuk ihsan kepada tetangga itu kayak apa, tidak disebutkan. Agar ini mencakup semua jenis bentuk pemuliaan dan juga bentuk ihsan sejauh kemampuannya. Maka Anda bisa melakukan apa? Kalau bisa cuma mengucapkan salam, ya alhamdulillah, ucapkan, lakukan. Bertemu dengan wajah yang berseri-seri, lakukan. Ini memberikan sesuatu yang bisa diberikan, lakukan. Masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka masing-masing ini bisa untuk memuliakan tangganya, berbuat ihsan kepada tangganya sesuai dengan ini apa yang mampu dilakukan. Liyakuna dzalika baba tanafusin bainal jiran, agar hal itu bisa menjadi pintu perlombaan, pintu untuk berlomba-lomba di antara tetangga. Kullun bima tayassara lah, masing-masing orang, masing-masing tetangga silakan melakukan apa yang mudah dilakukan untuknya atau baginya. Wa kullama zada al-ihsanu wal ikramu azuma sawabu wal ajru. Setiap kali bertambah ihsannya, bertambah berbuat baiknya, pemuliaannya kepada tetangga, maka akan besar pula pahala dan ganjaran yang akan diperoleh. Maka kita, Masya Allah ya, indah sekali sebetulnya. Allah telah menciptakan manusia itu diberikan kemampuan berbeda-beda agar saling mengisi, saling ta'awun, saling mengingatkan. Ada yang mungkin diberi kelebihan harta dengan hartanya, tenaganya, ilmu-ilmunya, semuanya saling berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Indah sekali dan nikmat sekali ya. Dengan bertetangga, ini ngasih ini ngisi ini misalkan berkaitan dengan semacam itu.
saling memberi, saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, Masya Allah, enak. Sementara di sisi lain saling menghujat, saling mengumpat, saling diam-diaman, nah ini nggak enak. Kemarin kita sebutkan, termasuk musibah adalah punya tetangga yang tidak baik. Nah, ketika kepingin menginginkan tetangga yang baik, ya jadilah tetangga yang baik dulu. Kalau seandainya masing-masing orang ini, kan masing-masing kita menginginkan punya tetangga yang baik, jadilah Anda, kita mulai dari diri kita untuk menjadi tetangga yang baik. Kalau masing-masing begitu, insya Allah akan menjadi baik. Aku ingin memberikan yang terbaik kepada tetanggaku, dia juga berpikir begitu, yang satu berpikir begitu, semuanya berpikir begitu, akan terwujud. Kalau menunggu yang lain belum, nanti nggak terwujud. Dia saja nggak pernah nganu, kita ngapain kita ke situ? Nah, yang baik yang mana? Yang memulai, kan begitu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama tadi apa? Memuliakan dan berbuat ihsan kepada tetangga. Dan ini sifatnya umum, mencakup semuanya. Ini yang setiap muslim hendaknya memperhatikan ini dan mengusahakan. Yang kedua, asani ayakhrisu ala alla yasila ila jarihi minhu ayu adan la adan qawliyan wala adan fi'liyan. Minhu ayu adan la, yaitu adan fi qauliyun aw adan fi'liyun li anna hadha yu'addu tadyi'an li haqqil jar wa isa'atan ilaihi wa ta'ridun li nafsi li uqubatillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, yaitu hendaknya setiap muslim berusaha agar dia tidak menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, apapun bentuknya, baik berbentuk ucapan atau perbuatan, karena hal ini dianggap telah menyia-nyiakan hak tetangga. Jangan sampai tetangga merasakan sakit terganggu dengan ucapan kita atau perbuatan kita, karena hal itu dianggap sebagai apa? Menyia-nyiakan, yaitu apa? Hak tetangga, tidak memberikan hak tetangga. Demikian juga isaah ilahi, lawan ihsan, bentuk perbuatannya tidak baik kepada tetangga dan menjadikan diri ini sangat mungkin untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini, dan intinya adalah terakhir, barang siapa seorang hamba ingin memperhatikan ini, maka Anda ingin diperlakukan tetangga bagaimana, ya silakan Anda memperlakukan tetangga semacam itu. Kalau Anda ingin orang itu berbuat kepada kita, kita ingin orang lain berbuat kepada kita, maka kita berbuat baik kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk bisa mengamalkan ini. Dan sekali lagi, ini semua harapan masing-masing orang, setiap kita, ya, untuk memperhatikan kemudian menerapkan di dalam kehidupan kita, dan kita berharap semoga kita dijadikan orang-orang yang hidup bertetangga dengan baik, ya. Masing-masing berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada tetangga masing-masing dan saling ta'awun, saling memberikan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian memberikan rahmah dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.